Sepanjang pagi kami telah menjelajahi wilayah selatan Prancis dan kami menghadapi cuaca yang benar-benar gila sampai semuanya basah kuyup. Tapi akhirnya cuacanya cerah. Masih ada satu tempat lagi yang ingin kami kunjungi hari ini dan aku yakin tempat ini bisa jadi yang terbaik. Tempatnya seharusnya sudah lengkap dengan perabotan. Ada satu tempat terbengkalai lagi di sini, tapi sepertinya tidak sepadan. Harusnya jalan di sini ke kanan, itu gerbangnya. Oke, kita masuk ke halaman belakang. Mungkin itu dulunya adalah bagian dari kastil. Lihat apakah masih ada mobil yang tersisa di sini. Periksa itu lebih dekat. Oh, ada beberapa mobil. Ya, ada beberapa mobil. Nanti kita akan periksa itu. Tapi aku ingin melihat kastil itu dulu. Ayo kita lewat gerbang di sini. Sesuatu. Oh iya, itu dia. Kamu bisa melihatnya di antara pepohonan. Kelihatannya keren banget. Jendela-jendela di atas sana terbuka. Tentu saja, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah memeriksa apakah pintunya terbuka. Terbuka begitu saja. Ayo, masuk. Oke, maksudku ruangan pertama yang kita masuki ini cukup buruk. Apa? Minggu ini kami menemukan sebuah kastil yang menyimpan luka dari keluarga yang terpecah karena perang. Keluarga yang mengirimkan ayah dan anak laki-lakinya untuk berperang. Namun tak satu pun dari mereka benar-benar pulang ke rumah. Dibangun pada pertengahan tahun 1800-an, kastil ini dulunya adalah simbol kebanggaan dan kesuksesan. Menara-menara dan ukiran batu di kastil itu menceritakan tentang sebuah keluarga yang naik derajat di masyarakat Prancis. Cermin-cermin berlapis emas, jam-jam hias yang sudah berhenti berdetak sejak puluhan tahun lalu, dan sebuah potret serius dari seorang pria yang dulu menguasai rumah ini dengan wibawa yang tenang. Sang ayah bertempur di Perang Dunia Kedua. Puluhan tahun kemudian, putranya, Henry, dikirim ke Aljazair menulis surat ke rumah dari konflik yang sedikit orang pahami dan bahkan lebih sedikit lagi yang kembali darinya. Tidak berubah. Di antara kertas-kertas yang berserakan di lantai, kami menemukan surat-suratnya. Awalnya penuh harapan, lalu menjadi gelisah. Seolah-olah dia merasakan ada sesuatu yang gelap menantinya di depan. Setelah itu, jejak keluarga tersebut menghilang. Uangnya masih ada, tapi sesuatu yang penting telah hilang. Kastil itu disegel, pintu-pintunya dikunci, dan waktu terus berjalan tanpa mereka. Selamat datang kembali semuanya di Bros of Decay. Saya Leslie dan di belakang kamera ada Luke. Halo. Hari ini kami berada di selatan Prancis dan di sini ada Manoir Chateau yang luar biasa ini, apapun sebutannya, di pedesaan negara ini. Dan kami baru saja memeriksa semua dokumen di dalam rumah dan kami menemukan beberapa detail menarik tentang pemilik sebelumnya dari tempat ini. Tapi pertama-tama, mari saya tunjukkan sedikit bagian ini. Tempat kami masuk saat pertama kali datang ke sini. Dan ini benar-benar berantakan. Ini benar-benar berantakan. Ini bukan apa-apa. Tidak. Tapi itu selalu terjadi. Aku sangat terkejut. Seperti di kastil, dalam banyak kasus dapurnya memang sangat buruk. Dan menurutku itu ada hubungannya dengan itu. Tempat-tempat ini hanya diperuntukkan bagi para pelayan. Tapi itu agak aneh. Ya, ini terlihat sangat kecil. Ya, sangat kecil dan juga tidak terlihat elegan sama sekali. Satu hal yang kami perhatikan di ruangan ini adalah di atas perapian ada dua kucing yang dimumikan berdiri di sini. Dan kami tahu bahwa pemilik sebelumnya, Jack, adalah seorang pemburu dan menyukai taksidermi. Tapi itu sangat mengganggu. Itu sangat aneh. Ya, tapi aku juga suka lentera di sini. Itu adalah fitur yang sangat keren dari tempat ini. Dan kita juga bisa melihat beberapa benda tua yang indah. Mainan dari anak yang dulu tinggal di sini. Jadi mereka punya satu anak yang bernama Henry. Tapi katanya mereka juga punya banyak cucu.
Dan ada seorang anak yang namanya tidak bisa benar-benar saya baca dari surat-suratnya. Jadi mungkin saja mereka punya 2 anak. Tapi saya tidak sepenuhnya yakin tentang fakta itu. Hei, ayo kita tinggalkan dapur ini. Ada juga ruang bawah tanah yang sangat ingin kami tunjukkan. Hati-hati, ada lubang besar di sini. Oh iya, Aku rasa ini seperti septic tank atau semacamnya. Lihat ruangan di sini. kamu bisa. Melihat bahwa seseorang meninggalkan segelas anggur yang bagus. Banyak sekali. Mungkin ada 200, 400, 500, mungkin 1000 botol di sini di ruang bawah tanah. Ya, dan itu masih terus berlanjut. Ya, dan semuanya kosong. Jadi kamu pasti tahu kalau orang terakhir, mungkin Jack atau mungkin Mary, punya masalah dengan minuman keras. Atau mungkin mereka sering mengadakan banyak pesta. Sial, Evan, mereka diurutkan di sini berdasarkan wilayah mereka. Bordeaux. Tapi di atas sana juga ada tahun-tahunnya. Aku benar-benar tidak bisa membaca apa yang tertulis. Par. Parsak 1953. Dan kemudian ada lagi di sini, Oh benar. dan ini tertulis botol kosong. Tapi semuanya memang kosong. Satu hal yang saya pelajari dari paman saya yang suka anggur adalah semakin dalam lekukan di dasar botol anggur, semakin baik kualitas anggurnya. Oh benarkah? Saya tidak yakin apakah itu fakta yang benar, tapi saya perhatikan bahwa botol anggur dengan lekukan yang lebih dalam umumnya memang berisi anggur yang lebih baik. Ini cukup dalam. Jadi mereka punya beberapa anggur yang bagus. Mari kita lihat apakah ada sesuatu yang lain di sini di ruang bawah tanah. Ini membentang ke aula kastil. Ya, maksudku, ya apalagi beberapa botol anggur. Oke, ayo kita naik ke atas karena ada beberapa hal keren yang harus kami tunjukkan kepada kalian di tempat ini. Ya. Ayo kita ke sana. Saya sangat terkejut ketika pertama kali masuk ke rumah ini. Saya berbelok dan kemudian saya melihat lukisan besar di dinding ini. Jadi kami melakukan sedikit riset lagi tentang tempat ini dan terutama tentang lukisan ini. Dan kami bisa memastikan bahwa ini dibuat pada pertengahan abad ke-19. Lukisan ini menggambarkan seorang politikus atau orang kaya. Tapi bingkai di sekelilingnya juga sangat penting karena bergaya rokoko dari pertengahan abad ke-19 dan juga berlapis emas dengan hiasan kerang yang indah dan ornamen di sekelilingnya. Ini adalah karya yang sangat-sangat penting dan menunjukkan kekayaan. Ya, dan saya benar-benar suka gantungan mantel ini. Gantungan berbentuk kepala binatang ini. Bagaimana kamu menyebutnya? Ya, saya akan bilang seperti gantungan kambing. Ya, Baiklah. seperti taksidermi. Itu seperti terbuat dari bagian hewan. Iya. Kaki hewan dan tanduk hewan. Pria itu pasti sangat menikmati melakukan itu. Jack pasti seorang pemburu yang tinggal di sini. Dan keluarga yang mulai tinggal di sini mendirikan tempat ini pada pertengahan abad ke-19. Tentu saja, mereka menghabiskan waktu lebih lama di masa lalu. Tetapi orang-orang pada masa itu membangun tempat-tempat ini khusus untuk menunjukkan kekayaan mereka. Itu adalah lemari yang sangat-sangat indah. Ya, sedih melihatnya dalam keadaan seperti ini, tapi Itu jelas sudah tidak bisa dipulihkan lagi. Rayap sudah benar-benar masuk ke dalam kayu perabot ini. Tapi ya, tetap terlihat bagus. Kursi yang indah di sebelah sana. Dan saya juga sangat suka pintu-pintu ini. Pintunya sangat halus dan posisinya agak tinggi dari lantai serta memiliki banyak bantalan. Kadang-kadang kamu melihatnya di kastil-kastil seperti ini seolah-olah pintunya tetap halus selamanya. Entah kenapa, saya tidak tahu mengapa kita tidak membuat pintu seperti itu lagi. ini menarik. Pintu-pintu ini keren sekali. Itu seperti ada rambut kuda di dalamnya. Oh, benar begitu. Ya. Semua spray tempat tidur. Iya, ada begitu banyak. Para pelayan yang bekerja di sini bisa merapikan tempat tidur. Nanti kita akan naik ke atas ini. Saya ingin menunjukkan jam di sini. Oh, jamnya tinggi sekali. Coba berdiri di sampingnya sebagai perbandingan. Keren banget kan? Iya, keren banget. Keren banget. Tidak ada lagi senjata di sana. Dan mereka juga punya meja kecil di sini, di pojok.
Oh ya, ini beberapa perlengkapan berburu dan semacamnya. Bukankah ini salah satu trompet tua yang dulu mereka gunakan? Ya, seperti badut. Oh, Tapi seperti untuk memulai dan menghentikan perburuan? benar? Ya. Kupikir mereka menggunakan pemain trompet atau semacamnya. Seperti juga yang iya, tepat sekali. Ya, ini terlihat seperti trompet badut ya. Senjatanya, pelurunya. Ya, dan sabuknya juga. Iya. Lalu kita punya tanduk sapi atau semacamnya. Pisau jagal. Wow. Ya, aku penasaran apakah dia sendiri yang melakukan taksidermi atau tidak. Ada kemungkinan itu bisa terjadi. Ya, oke, mari kita lanjut ke bagian berikutnya dari rumah ini. Dan kamu tidak akan percaya dengan apa yang kamu lihat. Ruang tamu rumah ini menurut saya juga salah satu ruangan paling menarik di seluruh tempat ini. Wow, sepertinya ada yang kurang di tengah sini. Apa saya salah? Tidak. Saya juga merasakannya. Memang tidak ada ruang makan, kan? Tidak, memang tidak ada. Bisa jadi dulu ruang makannya di sini. Ya, itu masuk akal juga. Itu memang masuk akal ya. Ya, tapi di sisi lain sepertinya Tidak ada lampu gantung. atau lampu yang digantung di atas meja makan. Jadi, Sedih. ya itu aneh. Tapi itu juga bisa jadi seperti ruang permainan atau ruang baca. Atau, Ya, di sini ada beberapa permainan. apakah ini bisa jadi Henry kesayangan kita? Jack dan Mary kesayangan kita? Mary Louise? Bukan, itu bukan tanggal. Kang? Ada banyak foto di tempat ini yang ingin kami tunjukkan padamu. Jadi pria ini terhubung dengan yang ini. Aku rasa itu versi mudanya. Ya, Ya. jadi ya di sini kita melihat pernikahan. Pernikahan. Oke, Saya sedang bicara. ada tanggal di sana. Sebenarnya itu bukan tanggal di sana. Hanya dibuat di Paris. Dan kemudian kita punya foto yang sangat kecil, saya rasa lagi-lagi, dari seorang pemuda yang sepertinya juga memakai seragam. Sulit untuk dikatakan, tapi masih ada beberapa foto lagi. Ya, benar sekali. Dan kemudian kita punya penataan yang cantik di sini. Ya, dan di sana bukan satu, tapi 2 cermin besar di ruangan ini. Besar sekali. Ya, saya benar-benar suka. Oh, ini menarik. Lihat. Oh, hai. Ini foto yang sama sampai 3 kali. Ya, Kelihatannya ini foto yang sama sampai 3 kali. Tapi itu bukan Henry. Itu kelihatan seperti seorang perempuan. itu memang kelihatan seperti perempuan. Tapi ini juga jenis fotografi yang sangat tua. Jadi mungkin itu Marie Louise? Ya, itu bisa saja Mary Louise di masa mudanya. Di usia yang sangat muda. Ya, di sini juga ada foto-foto kastel di dinding. Tapi itu bukan kastel yang ini. Dan juga ini ada lagi mungkin kastil-kastil yang terkait. Oh ya. Dan lihat hiasan dinding di sini. Jadi ini adalah jam dinding gaya Louis XV yang dibuat di Paris. Tapi yang saya rasa sangat menarik dari jam ini adalah semua bagian perunggunya terkikis dan berkarat seiring waktu. Dan warnanya biru. Saya belum pernah melihat yang seperti ini, biru seperti ini. Saya tahu yang warna hijau, apa namanya? Patina atau apa gitu? Iya, Patina. Iya. Saya tahu yang itu, tapi biru seperti ini saya belum pernah lihat. Karena Saya bahkan tidak tahu alam bisa melakukan itu. tidak. Tidak pernah. Dalam ribuan gedung yang sudah saya jelajahi, saya belum pernah melihat jam seperti itu sebelumnya. Ya, jamnya sendiri memang sangat indah dan warna birunya juga cukup menarik. Cukup indah. Indah dengan caranya sendiri kan? Ya, memang mencolok. Tapi saya tidak tahu apakah itu sehat atau tidak. Mungkin tidak. Mungkin sebaiknya tidak berdiri terlalu dekat dengannya terlalu lama. Ya. Jadi kita punya tempat lilin bercabang di sini. Dan ini bergaya Napoleon III. Tapi permukaannya juga menunjukkan korosi serupa. Ya. Dan juga jam ini di tengah. Wanita berbaring. Barang yang sangat bagus. Ya, jamnya sendiri. Mekanismenya sudah hilang. Ya, marmernya masih ada. Wow, lihat. Kamu masih bisa melihat sedikit bagian perunggu yang terbuka di sini. Oh ya. Ya, Itu aneh sekali. wow. Bahkan menaranya juga benar-benar berkarat.
Dan bagian bawahnya masih dalam kondisi sangat baik. Ya, itu benar-benar aneh. Ya, tapi hanya perunggu yang seperti itu. Ya, saya pikir begitu. Saya tidak yakin. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Saya sudah melihat begitu banyak benda perunggu sepanjang hidup saya. Tapi ya, ini jelas perunggu. Ya, Saya benar-benar suka jam ini. ya, Sangat romantis, bisa dibilang begitu. ya. Gaya Napoleon Treseda dimaksudkan untuk menggambarkan romantisme. Dan juga pada kandelabra, Anda bisa melihat di sini betapa indah pengerjaannya. Dan tentu saja, mereka juga sudah dialiri listrik. Pasti penataannya sangat bagus di sini. Anda bisa melihat kursi-kursinya, sandaran kaki di bawah sana. Ini pasti terasa nyaman. Indah sekali kotaknya, lalu ada cermin besar. Wow, apa yang kita punya di sini? Oh, seseorang sibuk menggambar banyak hal. Ya. Itu keren sekali. Sulit untuk mengatakan siapa, atau apakah itu punya nama di sana. Merokok beberapa batang rokok, itu terlihat seperti bahasa Yunani, atau Hei, apakah aku melihat nama Henry di sini? Bisa jadi. Henry. Bisa jadi, apa yang ada di depan H? M? Jot Pokoknya memang begitu. M adalah nama belakang mereka, Morin. Morin adalah nama belakang mereka. Ya, M. Henry. Oke, ini adalah Henry, karya gemilangnya. Henry sangat bikin tai. Ya, lihat ini. Oh, ini benar-benar bagus. Dibuat dengan indah. Dan mungkin juga yang ini. Iya, saya rasa bisa diasumsikan begitu. Wow, saya merasa seperti... Yang ini dari Jacques. Oh, Benarkah? 1988. Atau mungkin bahkan seorang cucu. Itu sudah tua. Sial. Gambar ini benar-benar bagus. Ya, lihat ke sana. Itu mungkin juga Henry di masa mudanya. Lihat rokok-rokok di sini, dikemas dengan sangat rapi. Wow, aku suka yang ini, juga dengan botol tinta dan semuanya. Dan di sini mereka juga bisa menulis. Meja kerja kecil. Mari Louis. Topinya masih tergeletak di sini. Aku suka itu. Dan semua lukisan di atas sana juga sangat menarik. Semacam pemandangan alam, landscape. Jadi seperti yang kita bisa. Ya, aku rasa begitu. Tidak banyak yang tersisa dari itu. Seperti yang bisa kita lihat di sini, Henry benar-benar membawa kembali masa mudanya di tempat ini. Dia tinggal di sini. Tapi pada suatu saat di tahun sekitar tahun 1950, Perang Aljazair dimulai, yang mana Prancis tentu saja terlibat karena mereka menjajah Aljazair dan kemudian mengirim pasukan ke sana. Dan Henry telah bertempur dalam perang itu. Nantinya di kamarnya, kita akan melihat puluhan surat yang ia tulis kepada orang tuanya. Dan dia mengalami trauma berat akibat perang itu, seperti yang kita baca di surat-surat tersebut. Tapi hal itu akan terungkap nanti. Di sini kita bisa melihat sedikit gambaran masa kecilnya yang sangat indah. Perang Aljazair adalah salah satu konflik paling kelam dan paling memecah belah dalam sejarah Prancis. Perang ini dimulai pada tahun 1954 ketika para nasionalis Aljazair bangkit melawan kekuasaan Prancis menuntut kemerdekaan setelah lebih dari 1 abad penjajahan. Yang terjadi kemudian adalah perjuangan brutal selama 8 tahun. Penyergapan, penyiksaan, dan pembantaian warga sipil terjadi di kedua belah pihak. Lebih dari 2 juta tentara Prancis dikirim ke Afrika Utara. Sebagian besar dari mereka adalah wajib militer muda seperti Henry. Bagi banyak dari mereka, itu adalah perang yang tidak mereka pilih dan perang yang dilarang untuk dibicarakan ketika mereka pulang ke rumah. Bahkan hingga hari ini, itu tetap menjadi topik yang menyakitkan di Prancis. Sebuah perang yang meninggalkan luka mendalam tidak hanya pada sebuah bangsa, tetapi juga pada tak terhitung keluarga yang tidak pernah benar-benar pulih. Jadi di sini kita punya meja konsol lain dengan beberapa foto lagi di atasnya. Mari kita lihat apakah kita bisa menemukannya. Di sini agak goyah dan semuanya sedikit berjatuhan. Harus sedikit hati-hati. Hanya beberapa foto keluarga. Saya rasa ukurannya terlalu kecil untuk bisa melihat apapun. Beberapa kartu pos mungkin. Dari seragamnya, ini sepertinya Perang Dunia Pertama. Ya,
Ya, aku tahu bahwa Chuck, ayah dari keluarga itu, juga bertempur di Perang Dunia Kedua. Jadi rumah ini telah terluka selama bertahun-tahun karena perang. Apakah kamu melihat ukiran di dindingnya? Ya, dan warnanya juga benar-benar biru sekali. Sebenarnya aku ingin salah satu dari ini. Mereka terasa agak lembut dengan cara tertentu. Sangat lucu. Dan juga rusa di dinding itu yang kondisinya sudah tidak sebaik dulu. Trofi berburu. Maksudku ada tanggal tertulis di bawah sini. Oh. 1929. Gila, itu sudah tergantung di sini selama 100 tahun. Kasian banget hewannya. Wow. Beberapa kursi lagi di sekitar sini. Dan tentu saja, apa artinya sebuah kastil tanpa piano yang bagus? Tertulis Pleyel di situ. Masih terdengar bagus saat dimainkan. Kau pikir begitu? Tidak, nadanya sangat falas. Tapi maksudku, aku sudah kagum karena piano ini masih bisa dimainkan setelah sekian lama. Iya, itu benar. Ya, dulu mereka membuat piano yang sangat bagus. Ya, ada beberapa pernak-pernik dan barang di atas sana. Sebuah lukisan yang indah. Su cabenevre e cien muy muda. Itu buku lama. Wow, di sini kamu bisa melihat bagaimana akar-akarnya menyusup ke setiap dinding kastil. Menurutku, jujur saja, yang ini sudah tidak bisa diselamatkan. Ya, sayangnya. Dengan kondisi wilayahnya seperti sekarang, bahkan presternya sampai jatuh ke tempat lilin di dinding. Sayangnya, kamu harus benar-benar membongkar semuanya dari bawah sampai atas untuk bisa memanfaatkannya. Tapi ya, itulah alasan kami di sini untuk mengabadikan ini di internet selamanya, dan itulah kenapa kamu harus menontonnya, menyukainya, dan berlangganan ke channel ini. Karena ini adalah sejarah penting yang sedang kami dokumentasikan di sini hari ini. Oh juga, lihat proses itu. Deka merch, ya. Terlihat segar. Kelihatan keren pakai merchandise-nya. Merchandise juga membantu kami untuk bepergian ke tempat-tempat ini dan membawa video-video ini untuk kalian semua. Karena tidak murah untuk berkeliling dunia demi merekam tempat-tempat ini. Hei, kita punya kamar indah lainnya. Dan lagi-lagi, mejanya tidak ada. Ada sesuatu yang kurang di sini. Ya, saya rasa ini sepertinya ruang makan. Ya, karena ada roset plafon di atas sana dengan lampu gantung. Lalu meja besar akan berada di bawah sini. Ya, itu yang saya rasakan. Saya juga membayangkannya seperti itu. Tapi sekarang sudah tidak seperti itu lagi. Sekitar tahun 1980, Jack dan Mary sudah tidak ada di sini lagi. Mereka sudah tiada. Surat-surat mereka pun terhenti. Aku tidak bisa menemukan apapun tentang mereka di internet. Mungkin mereka pindah ke suatu tempat, tapi apa yang terjadi pada mereka? Gine sipa. Kita tidak tahu. Tapi kita tahu tentang Henry karena sayangnya Henry mengakhiri hidupnya sendiri akibat trauma, alkoholisme, dan PTSD. Itu yang saya baca dari surat-suratnya. Saya tidak sepenuhnya yakin, tapi seperti itu. Mereka menyebutnya sebagai seseorang yang jauh, yang sudah tiada. Dan mereka juga mengatakan bahwa dia melakukan sesuatu terhadap dirinya sendiri. Surat-surat darinya selama masa perangnya. Ya, selama masa perang Aljazair. Jadi, ya ini masih menjadi tanda tanya besar tentang apa yang terjadi pada kastil ini berdasarkan riset singkat yang kami lakukan. Siapa mereka itu? Ya, aku juga melihat itu. Itu mungkin Mary Louise. Siapa pria ini? Itu bisa jadi Jack? Itu memang bisa jadi Jack. Lihatlah set chatnya. Oh, benar. Jadi Henry masih tergeletak di sini. Sial. Itu indah sekali. Dan di sini kamu juga bisa melihat akar-akar yang mengambil alih dinding di tempat ini, menempel pada segala sesuatu. Wow. Mungkin aku juga harus melihat-lihat piring-piringnya. Oh. Limonce, itu tidak terlalu jauh dari sini. Keren. Indah. Dan ya, dinding bertema perburuan itu. Ya, dinding bertema perburuan dengan cermin besar, perapian dan kursi-kursi di sebelahnya. Semuanya terlihat luar biasa di tempat ini. Suka banget. Dan juga minuman di samping meja di sini untuk menghangatkan diri di dekat perapian. Ya, Gramery itu minuman khas Prancis. Dan itu akan menghangatkanmu, ya. Ya, itu pasti akan menghangatkanmu.
Lihat itu. Ini tidak ada plakatnya. Itu bahkan tidak terlihat seperti rusa. Kan? Bukan, itu juga rusa. Apalagi. Tapi aku tahu maksudmu. Kelihatannya aneh, tapi mungkin taksiderminya memang sudah sangat tua. Ya, bisa saja begitu, ya. Yang ini melihat ke samping. Tapi kamu bilang tadi kalau dia mungkin membuat taksidermi ini sendiri. Bisa saja itu benar. Ya. Maksudku, ada begitu banyak di sini. Ya. Lalu ada perapian besar dengan berbagai benda di atasnya. Perugu ini tidak terkorosi. Tidak. Lihat, ada juga sedikit korosi di sini. Seseorang membersihkannya. Aneh. Aku benar-benar tidak tahu, tapi aku sangat suka karya ini. Ya. Untuk apa benda itu digunakan? Apakah dulu juga ada jam di dalamnya atau sesuatu seperti itu? Ini punya mekanisme jam di bagian tengah sini. Ya, ini barang yang sangat umum. Kamu sering melihatnya. Benar-benar indah. Dan cermin yang luar biasa di atas sana. Sepuhan emasnya dan motif kerangnya. Ada keindahan sejati di rumah ini. Dan kemudian perapian Italia yang luar biasa. Ornamen besinya masih ada di sini. Alat penembus apinya ada di sebelahnya. Ini adalah benda yang sangat indah. Sebuah biji pohon ek, seekor tupai. Tupai. Seekor tupai memegang biji pohon ek. Oh benar. Maaf, dalam bahasa Belanda, entah kenapa kami menyebut tupai dengan kata biji pohon ek. Ya. Bahasa kami memang aneh. Dan ini adalah Ya, falcon. Sulit untuk dikatakan. tapi aku tidak yakin. Wow, begitu banyak hewan. Dan sebuah lemari besar yang penuh dengan minuman keras dan segala macam. Itu saja. Apa itu? Wah, Oh wah. aku baru saja mengambilnya. Itu kastilnya. Itu keren banget. Semua gadis bermain di luar. Dan ada juga artikel yang terlampir. Oh itu saja. Itu hanya sekelompok. Gadis-gadis muda seperti pramuka putri semacam itu. Oh, mereka menghabiskan 10 hari di sini di kastil. Oh itu keren. Itu sangat indah. Gambar itu keren banget. Iya, aku suka gambar itu. Kelihatannya agak dingin tapi. Aku ngerti maksudmu. Aku ngerti maksudmu, iya. Lemari besar itu dulu penuh dengan piring-piring. Oke. Lalu kita sampai di meja ini yang menyimpan banyak sejarah menarik. Oh iya. Di sini ada semua fotonya. Seperti misalnya yang ini. Lihatlah. Ini di dalam kastil. Dan kita bisa melihat mungkin Jack di sini bersama putranya Henry pada masa itu. Dan di sini tertulis bahwa dia mengenakan kostum bergaya Napoleon, kostum era Kekaisaran kedua. Wow, benar sekali. Di sana mereka duduk dan dulu ada meja di sini. Lihat, kita tidak salah. Dan kemudian ada begitu banyak foto keluarga, foto mereka menikah, foto mereka punya anak, berada di gereja. Itu truk lagi. Luisku di tahun-tahun mudanya. Begitu banyak foto yang tergeletak di sini. Bagaimana keluarga itu berkembang selama bertahun-tahun. Aku benar-benar menyukainya. Wow. Lihat itu, mungkin di kebun. Apakah ada hal lain yang ingin kita tunjukkan di meja ini? Lihat. Ya, buku di sana. Aku belum pernah mendengar tentang ini. Tempat kamu mengumpulkan kartu pos? Kartu postal. Ini adalah buku kartu pos. Buku kartu pos. Tapi buku kartu pos juga mencakup kastilnya. Oh. Ini adalah kastilnya. Itu mungkin salah satu yang pertama mereka kumpulkan. Saya benar-benar suka kartu pos ini. Ya, mereka memang bagus, tapi saya belum pernah dengar orang mengoleksi kartu pos. Saya tahu tentang perangko tentu saja. Ya. Tapi menurut saya mengoleksi kartu pos juga sama indahnya. Iya, ini benar-benar bagus. Wow, apa itu Loris? Itu Loris? Iya, ini juga Lordis. Berkunjung bersama ibuku. Oh, itu cukup menyinggung. Ya, itu terlihat menyinggung. Ya. Wow.
Itu penemuan yang keren banget. Ya, kamarnya bagus banget. Ayo kita lanjut lagi. Ayo pergi. Kita kembali lagi ke lorong dan dari sini kita bisa naik ke atas. Tapi pertama-tama mari kita lihat ke sini. Karena sepertinya seseorang memang sempat bekerja di sini, di meja ini. Ya, sebuah meja kecil sekali. Kamu tahu ini apa? Wafel gouffre, Millefeuille, 1,000 1000 lapisan. Itu seperti kue Prancis. Oh, Ya, ada semuanya. Ini cuma buku masak. Jadi, bagus. dengan semua resep dan segala sesuatu di dalamnya. Beberapa gambar orang-orang penting. Ya, aku penasaran siapa mereka ini. Maksudku, rumah ini dibangun pada masa Napoleon. Jadi ya, mereka pasti terafiliasi atau mengagumi orang-orang seperti itu pada masa itu. Dan mereka punya potret mereka di dalam rumah. Lemari yang indah. Lemari yang sangat besar. Tingginya hampir setinggi jam dinding. Wow, Oh iya. penuh dengan barang-barang tak berguna. Ya, wow, itu. Canggung. Ya, aku mengambilnya tapi Aku sama sekali tidak tahu itu apa. itu ensiklopedia. Kami juga melihat itu. Masih ada lebih banyak lagi. Kaki berburu. Keren. Ya. Apakah ada ruangan lain di sini? Oh ya, lihat. Ya. Itu adalah ruangan yang terasa nyaman. Ya, seperti ruang santai kecil. Lihat itu. Ya. Kursi malas di sini. Beberapa topi di atas sana. Mesin jahit. Ya. Oh, beberapa foto. Oh, juga ada beberapa foto di sini. Oh, liburan. Itu jelas bukan Prancis. Oh. Lihat mereka. Oh. Mereka sangat lucu. Ya, itu jelas menunjukkan bahwa ada lebih dari sekedar Henry di tempat ini. Pasti ada lebih banyak anak-anak. Kaiser. Ya, Kaiser. Aku jarang sekali menjumpai barang bermerek Kaiser. Ini kotak dari mainan yang kita temukan tadi. Benarkah? Sepertinya begitu? Ya. Ya, benar. Oh iya, tapi itu mainan yang keren banget. Ya. Aku berharap anak-anak masih bermain dengan mainan seperti ini. Dulu aku punya mainan seperti ini waktu kecil. Karena ayahku punya, lalu aku bisa memainkannya. Oh, serius? Iya. Ini seperti buku petunjuk cara merakitnya. Ya, biasanya kamu bisa membuat beberapa benda dengan satu kotak. Oh ya, lihat itu. Oh, aku akan membelikan salah satu dari ini untuk anakku. Itu indah sekali. Dan di sini kita punya meja tulis berlaci dengan berbagai laci dan beberapa surat yang telah dikirim selama bertahun-tahun. Sebagian besar isinya dokumen pembukuan kan? Iya, pada dasarnya semuanya dokumen pembukuan. Ya, saya suka meja-meja ini. Semuanya terdokumentasi dengan sangat baik di sini. Semuanya ada di bawah sana, termasuk dokumen akuntansi. Atau hal-hal tentang kastil. Dan cermin besar yang indah di sini. Oh, benar. Semua serba besar di tempat ini. Ya. Maksudku, di sini juga ada langit-langit yang sangat tinggi. Ya, tapi memang bagus kalau kamu punya langit-langit yang tinggi seperti ini. Jadi kamu bisa menaruh barang-barang yang tinggi juga kan? Ya, benar. Oke, ayo kita naik. Ya. Satu hal yang saya rasa sangat aneh di tempat-tempat seperti ini adalah mereka menutupi setengah jendela, seperti yang ini dan yang di atas sana juga. Dan kami tadi sedang berdiskusi apakah ini bagian asli atau sesuatu yang mungkin mereka tambahkan belakangan saat renovasi atau semacamnya. Ya, kami tadi berspekulasi. Mungkin kamu bisa mendapatkan cahaya di lantai ini dan lantai di atasnya hanya dengan satu jendela. Ini memang aneh, tidak terlihat seperti asli atau semacamnya. Tapi aku sudah pernah melihatnya sebelumnya. Bukan berarti ini pertama kalinya aku melihat hal seperti ini. Tidak, tapi dari sini rasanya memang aneh sekali. Ya oke, itu dia lagi. Ya, bisa saja itu asli. Ya, oke. Meja kecil di sini di lorong. Ya, sudah kamu periksa kotak senjatanya? Maksudku, jawabannya tidak. Oh, masih ada lagi mainannya. Oh ya.
Wow, itu menarik. Oke, aku peringatkan dulu ya. Lantai atasnya cukup berantakan. Itu benar-benar berantakan. Tapi ada beberapa ruangan menarik di sini yang memang ingin kami tunjukkan, yang layak untuk dilihat meskipun harus melewati semua ini. Kamu oke? Aku juga oke. Ya, Aku pegang. oke. Menurutku, ini salah satu dari 2 kamar di atas ini yang masih cukup bagus. Tempat tidurnya sudah tidak sebagus dulu. Ya, tempat tidur ini sudah tidak layak pakai. Topi jerami itu, Pegas besar. ya lihat, itu rambut. Oh tidak, itu sebenarnya hanya jerami. Ya, pegas-pegas besar itu kan? Ya? Itu pasti tidak nyaman. Kelihatannya buruk sekali untuk tidur di situ. Dan di sini kamu bisa melalui atap. Secara harfiah bisa melihat loteng dari sini. Ya, oke. Tempat ini bahkan lebih tidak bisa diselamatkan daripada yang kita kira sebelumnya. Ya, aku suka kuda ini. Oh ya. Itu lucu. Kuda goyang. Henry mungkin sangat senang bermain di situ. Tempat tidurnya indah, terbuat dari batu tulis, seperti yang bisa Anda lihat. Sangat pendek. Secara umum panjangnya sekitar 1,80 meter, 1,90 meter. Sangat kokoh. Juga, Tapi ini rangka yang benar-benar bagus. Memang agak sederhana, tapi saya tidak tahu. saya suka. Menurut saya ini sangat kokoh. Ya. Kamu bisa menyebutnya begitu. Beberapa foto juga ada di sini. Ya, aku nggak tahu itu apa. Enggak, foto itu kelihatan sangat tajam. Ya, memang begitu. Maksudku, kualitas gambar pada waktu itu cukup bagus. Tentu saja, karena semuanya masih analog. Ya, kalau kamu punya uang, Kalau kamu punya uang. Dan kemudian, ya, perapian di sana dengan jam yang bagus dan segala macam. Aku tidak tahu siapa yang tidur di ruangan ini, tapi bisa saja orang tuanya. Ya. Memang biasa bagi mereka untuk tidur terpisah satu sama lain. Jadi, ya, bisa saja memang begitu. Mari kita lihat di lemari sini. Ya, sepertinya begitu. oh ya, Penuh dengan pakaian. Sepertinya itu pakaian dari Maria Louise. ya masih terlihat cukup bagus. Ya, dia tinggal di sini sampai sekitar 30 atau 40 tahun yang lalu. Jadi ya, semuanya tetap kering dan terjaga. Ya, oke, mari kita lanjut ke ruangan berikutnya. Karena saya punya beberapa pemikiran tentang ruangan-ruangan di properti ini. Tapi yang satu ini kurasa adalah kamar Henry. Oh iya. Kita bisa cukup yakin tentang itu kan? Ya, pasti. Di sini ada kapal-kapal, kapal model. Mereka mungkin sangat suka merakitnya. Ada satu lagi di sana di atas meja. Apakah ini juga seperti kit rakitan yang bisa kamu pesan lalu rakit sendiri? Ya, sepertinya begitu. Memang kelihatannya begitu. Mungkin mereka bisa mengecatnya sendiri, lalu merekatkannya jadi satu. Ya, Ya. Yang ini belum selesai, tapi seharusnya ada atap di sini. dan lain-lain. Kami akan mengaburkan buku kecil ini di sini. Oh ya. Tapi aku juga baca di sini kalau mereka masih punya jumlah uang yang sangat besar di rekening bank mereka pada tahun 1987. Mereka adalah orang-orang yang cukup kaya yang tinggal di sini. Jadi itu jelas bukan masalah bagi mereka. Uang. Saya suka tempat tidurnya. Di sini lagi. Tempat tidur batu tulis dengan spray kuning ini. Dan kisah Henry terungkap melalui semua dokumen yang kutemukan ini. Ini semua adalah dokumen yang Henry kirimkan kepada orang tuanya. Jadi di sini tertulis Kerparon 1958. Dan dia hanya bercerita tentang kehidupannya di Aljazair dan perang. Dan ini juga ditandatangani oleh Henry Darno di sini. Dan dia hanya bercerita tentang kehidupan sehari-hari di camp. Dan dia mencoba sedikit memperindahnya. Sedikit membuatnya terlihat lebih baik dari kenyataannya. Ya, itu adalah sebuah cara. Itu. Sebuah kisah yang menyentuh. Ya, dan di beberapa surat yang saya baca, dia juga menulis bahwa ada banyak korban di antara rekan-rekannya dan semuanya. Jadi ini adalah kisah yang sangat sedih yang terjadi, terutama bagi orang tuanya yang juga menerima surat-surat ini. Pasti sangat berat.
Setiap surat yang Anda lihat di sini yang tergeletak di lantai, semuanya berasal dari masa dia di Aljazair. Saya membuka banyak dari surat-surat itu, tapi tentu saja saya tidak punya waktu untuk membuka semuanya. Tidak. Kamu bisa melihat dia cukup bosan, tapi juga cukup stres selama masa itu dalam hidupnya. Semua jam hilang. Ya, mesin jam di dalamnya itu cukup mahal. Ya. Jadi orang-orang mencurinya. Saya suka bagaimana lilin-lilinnya juga melengkung seiring waktu karena panas. Ya, itu selalu menjadi pemandangan yang aneh. Ya, kamu sering melihatnya di film, tapi itu memang benar-benar terjadi. Oh, dan setumpuk surat ini juga cukup menarik. Dan di sini saya mengetahui melalui surat-surat itu berasal dari sebelum Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. Ini dari tahun 1939. Dan mereka membicarakan tentang masa ketika Jack ikut berperang. Dan ini bisa saja salah satu topi yang dipakai di militer. Kamu pikir begitu? Tidak begitu. Itu hanya lebih modis saja. Topi itu terlihat seperti topi berburu. Itu terlihat sangat aneh. Ya, oke, ayo kita lanjutkan. Ya. Ya, maksudku di atas itu benar-benar runtuh. Sudah hampir tidak ada apa-apanya lagi. Tidak. Tapi kami sudah janji akan melihat-lihat mobil dan menunjukkan arsitekturnya dari luar. Jadi, ayo kita lakukan itu sekarang. Angin bertiup kencang di luar. Ya. Betapa indahnya tempat ini. Ya. Kenapa hari ini begitu berangin? Maksudku tadi pagi hujan seharian, jadi kita harusnya bersyukur sekarang cuma angin saja. Waktu kita tiba, matahari bersinar terang. Tidak ada angin. Jika kamu melihatnya dari sisi ini, tempat ini lebih mirip seperti sebuah peternakan daripada sebuah kastil atau rumah bangsawan. Tempat ini juga jelas sudah direnovasi berkali-kali. Ya, jadi ini adalah bangunan bergaya kastil dan manor yang dibangun sekitar pertengahan abad ke-19. Jelas tidak dibentengi sama sekali. Dan kamu bisa lihat ini bergaya neo-gotik, neo-renaissance. Menara tinggi, jendela tinggi, atap curam. Aku benar-benar menyukainya. Apa nama era itu lagi, di mana orang-orang bangkit dan menjadi kelompok orang baru? Oh, Bourgeois. Ya, itulah yang dikenakan orang-orang ini. Ya, pasti. Kamu bisa melihatnya di segala hal. Ya. Sangat bonjour. Kalau kamu lihat dari sini, kelihatannya sangat besar, sangat bongsor. Memang, seperti yang kamu bilang ya. Oke, mari kita lihat mobil-mobilnya. Ya, ayo pergi. Ayo pergi. Wah, itu butuh sedikit WD-40. Ya. Iya, oh hati-hati. Oh, pelan-pelan. Kita aman. Ya, jadi ini juga bangunan. Ini juga sepertinya dulu adalah rumah atau bangunan tambahan untuk para pelayan pada zamannya. Iya. Ini adalah halaman kecil. Iya, wow, lihat ini. Sebuah citran tua. Iya, ini ada makanan kucing. Iya, memang kelihatan seperti makanan kucing. Iya, aku memang pernah lihat kucing di sini sebelumnya. Jadi 2002. 2002 asuransinya dari... Ya, bisa saja memang berasal dari penghuni sebelumnya. Atau yang lama. Apa sebutan untuk jenis mobil seperti ini? Ini adalah gate, seekor kambing. Oh, benarkah? 2 tenaga kuda. Oh ya. Tidak ada. Kami menyebutnya bebek. Kamu menyebutnya bebek. Ya. Oh ya, saya pikir orang Prancis menyebutnya kambing. Ya. Sebuah mobil citran 2 tenaga kuda juga. Mereka terlihat seperti Beetle dari Volkswagen. Ya, aku juga sangat menyukai mereka. Ya, mereka benar-benar lucu. Mereka sudah berdiri di sini cukup lama. Ya. Mari kita lihat apakah ini masih bisa dibuka. Dan yang merah ini masih terlihat bisa diselamatkan. Kamu tahu? Aku tidak akan mencobanya. Itu tidak ada harganya. Tidak, oke, tentu. Ya, tapi kamu pasti bisa melakukannya. Ya, aku benar-benar suka tempat ini. Lihat. Dan senang bisa mendokumentasikannya dan mengabadikannya di internet selamanya. Dan terima kasih sudah ikut denganku. Terima kasih semuanya sudah menonton. Dan kita jumpa lagi minggu depan dengan episode luar biasa lainnya. Sampai jumpa.